Halo, selamat pagi teman-teman, home leader, core team, gembala, dan semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini adalah hari pertama tahun 2021 dan saya tidak lupa mengucapkan selamat tahun baru. Saya percaya tahun ini kita semakin dalam berkat pengenalan akan Tuhan, berkat-berkat jasmani dan rohani mengalir dan memenuhi kita semua. Kita sama-sama merasakan tahun 2020 begitu berat, ada banyak hal yang membuat kita mungkin lemah, membuat hal yang kita mungkin kecewa, karena semua terimbas oleh karena pandemik, ekonomi, bisnis, semuanya kena dampaknya. Um, Tentu ini hal yang mungkin untuk sebagian besar kita tidak mudah untuk mengatasi atau keluar dari situasi seperti ini. Saya ingat kalau kita mainan komputer gitu ya, ada tombol, 3 tombol yang itu tombol sakti. Kalau segala sesuatunya sudah tidak bisa berjalan, komputer itu hangs, macet atau apapun, lalu kita pencet tombol Ctrl Alt Del. Ya, ingat ya, Ctrl Alt Del. Untuk teman-teman yang nggak ngerti komputer, ya sudahlah, kira-kira begitulah. Nah, apa yang terjadi saat kita pencet tombol Ctrl Alt Del? Komputer itu akan mereset kembali seperti semula. Dia akan nyala dari awal, dia akan mengulangi lagi proses dari awal. Nah, itu yang ingin saya bagikan, juga di hari Minggu nanti di ibadah umum. Tapi paling enggak saya akan berikan satu penggalan atau cuplikan bahwa bagaimana kita mau kontrol Alt-Del hidup kita. Ya, tentunya kembali ke firman Tuhan, kembali ke otoritas Tuhan, karena kalau ada di dalam Tuhan, segala sesuatunya akan menjadi terkendali, karena Tuhan yang menjadi pengendali kita. Amin, setuju Bapak Ibu? Nah, ada satu ayat yang ingin saya bagikan di hari ini, karena selengkapnya nanti kita bisa ikuti di ibadah umum hari Minggu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Ya, jadi dalam situasi apapun yang mungkin terjadi tahun 2021 ini, satu pesan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tetap roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Yang mulai undur, yang mulai malas gitu kan, yang mulai nggak ada gairah, ayo kita semangat lagi ya, karena dengan itu kita bisa mengatasi semuanya, apapun yang ada di depan kita, masalah ekonomi keluarga, suami, istri, anak, ekonomi, bisnis kita, karir kita mungkin mandek atau apapun. Kalau kita tetap semangat layani Tuhan, kerajinan kita tidak kurangi, maka kita akan dapatkan sesuatu yang lebih dari yang bisa kita kerjakan. Ya, firman Tuhan katakan, Tuhan kerjakan lebih dari apa yang kita bisa doakan dan kita bisa pikirkan. Nah, untuk itu kita kerjakan dengan segala yang terbaik. Ya, kerajinan kita untuk memimpin, yang baik yang ketua home. Tahun ini kita adakan program yang cukup ekstrim, yaitu kita melatih home leader ini untuk khotbah. Ya, saya tidak mau pengalaman-pengalaman yang masa lalu itu terjadi lagi. Kita nggak siap dengan situasi pergantian leaders dan cukup terjadi banyak hal yang kita jadi bergumul dengan situasi ya. Untuk itu kita semua mau gembala sepakat bahwa kita mulai sejak awal kita mau latih untuk setiap leader yang baru itu boleh membagikan firman Tuhan, dan ke depan akan ada pemimpin-pemimpin baru yang kita akan bangkitkan. Jangan lupa untuk hari Minggu kita simak lengkapnya. Nah, ini hanya sepenggal saja, cuplikan saja. Paling tidak itu yang bisa saya bagikan hari ini, untuk kita tetap semangat ya, untuk kita tetap antusias, untuk kita tetap rajin untuk melayani Tuhan, mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kita. Dalam pekerjaan jangan malas-malas ya. Saya masih mendengar beberapa teman-teman yang mempekerjakan orang Kristen malas dalam bekerja, tidak menunjukkan attitude yang di atas rata-rata. Nah, saya ingin kita berbeda tahun ini ya. Yang bisnis mulai malas-malesan untuk marketing, untuk melakukan inovasi, ayo kita lakukan lagi. Belajar yang situasinya sulit. Semalam kita sama-sama dengan anak-anak, mereka rata-rata mereka mengalami sedih hati mereka karena mereka belajarnya tidak normal. Mereka harus belajar sendiri dan tidak ketemu dengan teman-temannya. Tentu itu hal yang nggak mudah buat mereka, buat anak-anak ya. Tentunya buat orang dewasa pun yang namanya bersosialisasi itu
sangat penting. Lalu kita harus jaga jarak, ya. Kita terbiasa, budaya kita di Indonesia ini bersosialisasi, ya. Itu budaya yang susah untuk kita hilangkan, dan tiba-tiba kita harus jaga jarak, jarang ketemu, membatasi segala sesuatunya. Tentu itu tidak mudah untuk siapapun, termasuk untuk anak-anak, ya. Kita percaya bahwa dengan semangat, dengan rajin, kita bisa mengatasi semua itu. Oke, itu pesan saya, teman-teman. Sampai jumpa hari Minggu. God bless you.